Idul Adha 1442 ini memang dilaksanakan dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, dan saat ini bersama-sama tim DKPP dan Fakultas Kedokteran Hewan untuk melakukan pemeriksaan postmortem. Postmortem ini adalah pemeriksaan pasca dilakukan penyembelihan, apakah daging dari hewan kurban tersebut sehat ataukah memang nanti ada virus atau mungkin ada parasit-parasit yang ada di tubuhnya, sehingga jika ditemukan ada parasit-parasit ya maka direkomendasikan ya untuk tidak dibagikan atau mungkin di kotak-kotak atau mungkin dimasukkan dalam plastik. Sudah dengan Dokter Gagat dari DKPP. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Ini ada beberapa titik yang nanti akan dipantau, gitu. Ini titik kedua ini ya. Monggo, Dok, seperti apa sebenarnya panduannya, kewaspadaan apa saja yang saat ini yang perlu diperhatikan oleh panitia, gitu. Sesuai instruksi dari Mendagri yang dituliskan ke bawah ya, ke masing-masing kepala daerah, bupati wali kota yang sudah menerbitkan edaran ya, bahwa untuk pelaksanaan pemetaan korban atau postmortem kali ini, tahun ini harus mematuhi protokol kesehatan yang lebih ketat ya, lebih ketat. Ya, ini ada pengurangan ya tenaga operator ya yang melaksanakan pemotongan, kemudian juga waktu pelaksanaan jadi dibatasi sampai 4 jam. Oh, 4 jam saja. Jadi nanti sekitar sebelum zuhur itu sudah selesai. Kegiatan pokoknya sudah selesai dan mungkin sudah bisa dibagikan. Baik, kita menuju ke Dokter Iwan dari Fakultas Kedokteran Hewan Unair yang sudah action ini untuk memeriksa hati dari atau limpa dari hewan yang sudah dipotong. Ya, silakan dokter, dilakukan. Monggo sambil melakukan pemeriksaan. Apa saja yang perlu diperiksa? Ini perlu menjelaskan. Sampai hari ini. Ya, terutama hati sapi ini memang perlu diperiksa karena kemungkinan ada cacing hati yang bisa membahayakan konsumen. Jadi memang kalau kita lihat di sini biasanya cacing itu ada di rongga-rongga atau di saluran-saluran yang ada di hati begitu. Jadi tempatnya tersembunyi di sana sehingga kita harus melakukan insisi atau pembelahan dari hati ini. Beberapa yang kita curigai tampaknya seperti ini, misalnya kita lihat ini seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian ada rongga-rongga yang kita temukan seperti ini. Kita bantu begini. Kita lihat tanpa ada ya, tidak ada cacingnya, bersih. Kalau kita lihat teksturnya sudah cukup bagus lah, artinya layak untuk dikonsumsi. Jadi baik ini artinya. Jadi cukup 1-2 saja yang perlu dibelah. Ya, jadi biasanya ada permukaan yang keras, kemudian agak putih, itu biasanya kita curigai di dalamnya ada cacing. Tapi ternyata ini juga bagus ini artinya. Jadi tidak ada cacingnya, tidak ada cacing hati. Itu nanti kalau ada berdampak ke organ yang lain apa tidak? Tidak, dia memang tempat habitatnya atau predileksinya di hati sini saja. Jadi mungkin nanti kalau misalnya dia dimasak tidak terlalu masak, misalnya itu akan sangat berbahaya, larvanya juga bisa menular ke manusia begitu. Oke, artinya kalau hati yang terdampak artinya tidak sampai menular ke organ yang lain ya? Jadi organ yang lain masih bisa dikonsumsi? Bisa organ lain bisa dikonsumsi. Jadi nggak semua, nggak hatinya saja yang dibawa, kan eman-eman gitu Pak? Ya, betul. Jadi hatinya saja. Memang dia tempat sembunyinya di saluran-saluran yang ada di hati itu, tidak ke organ lain. Enggak. Oke, silakan lagi mungkin dok, yang mana lagi yang perlu dilakukan pemeriksaan selain hati? Paru juga. Oke, paru. Paru apa potensinya yang terpapar? Ya mungkin ada semacam emfisema, kemudian ada juga biasanya hitam gitu ya, tapi ini juga bagus ini. Ya, tidak ada persoalan yang untuk dia. Biasanya memang paru ini bagus. Ya. Kemudian kalau biasanya yang sering hati memang ada cacing. Usus dan sebagainya aman ya? Ya sudah aman semuanya. Baik. Kalau daging kecil banget ya? Daging kecil, ya. Kemungkinannya kecil daging. Kita lihat sudah cukup bagus juga. Bagus ya, warnanya juga merah. Dari warna merah, bagus. Biasanya tidak pucat begitu. Kemudian teksturnya juga tidak keras dan sebagainya. Jadi saya rasa cukup lah kalau daging.
Oke, mungkin yang lain, ke mana lagi kita periksanya? Ini masih nunggu juga. Ini sudah nih ya, nggak perlu. Ini daging semua ya. Ini bersih ya. Iya. Ya, kalau sakit atau terpapar gitu dok, secara tampilan seperti apa sih sebenarnya? Kalau daging itu biasanya dia pucat ya, jadi tidak seperti warna kemerahan begitu kalau sapi itu. Itu apa namanya? Ya itu tadi kemungkinan juga ada cacing di hati itu seperti itu. Oke, rata-rata itu ya. Oke, tampilan fisik berpengaruh. Kalau tampilan fisik itu kita lihat pada waktu antemortem, jadi waktu hidup. Jadi masih belum disembelih, dia hidup itu kelihatan segar dari mata itu tidak pucat, tidak juga merah. Kemudian juga apa namanya mulut ya, dari mulut kemudian hidung moncongnya itu dia basah normal begitu. Jadi tidak kering gitu. Itu saya rasa dari tampang, kemudian kita cubit kulitnya, kita lepas, dia kembali berarti bagus, dia tidak dehidrasi ya. Tidak dehidrasi. Jadi cubit kalau dia kembali lagi berarti Ya, dia dia sehat. cepat kembali itu sehat, tapi kalau lama itu berarti dia dehidrasi. Baik, nanti disambung lagi dok, masih ada beberapa hewan yang akan kita periksa lagi. Ini saya agak heran ini gerak-gerak ini nggak apa-apa. Sebentar ya sebelum itu. Barusan dia disembelih kan biasa sel-sel ototnya itu dia agak. Tapi pikir masih ada nyawanya. Tidak. Enggak ya. Baik, kita sambung setelah berikut ini.